Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap para pemirsa Majelis TV dimanapun Anda berada, saat ini jam sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Dan sekarang kita sedang berada di makam Mbah Guru Keneng. Yang pasti masih seputar membahas makam 4 penjuru yang ada di Kampung Ceger ini. Dan mungkin ini yang keempat ya dulu. Nah ini yang keempat. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, yang ketiga sudah. Nah sekarang yang keempat. Di belakang kita ini ada makam guru-guru kita. Di antaranya itu makam Raden Haji Mugeni, dan juga yang akan kita bahas yaitu Raden Haji Umar atau biasa dikenal dengan sebutan Mbah Guru Keneng. Selengkapnya mari sama-sama kita simak baik-baik, tonton sampai selesai biar tahu sejarah atau riwayat hidup beliau yang seperti biasa yang akan disampaikan oleh guru kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Raden Ahmad Ghazali Amin. Dan juga sekarang ini kita ditemenin sama teman-teman subscriber. Coba jangan lupa apa? Jangan lupa like and subscribe, share juga atau bagikan sebanyak-banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-muqtadi ala jamil fi'li minal amri wa nahyi. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammadin ibni Abdullah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa la haula wa la quwata illa billah. Para pecinta Madas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Al-Fakir Ustadz Ahmad Ghazali Amin dan ditemani dengan sahabat saya ya Bapak Ustadz Alfian Hidayat. Dan tadi sudah disebutkan juga ada beberapa teman-teman ya subscriber kita dari Madas TV ya. Hadus binimatillah. Ada kesempatan kali ini kita berada di makam yang keempat ya, di antara 4 penjuru. Kemarin kita sudah di arah utara, kemudian sudah di arah timur, kemudian sudah di arah barat, dan sekarang yang terakhir kita berada di arah selatan ya. Tepatnya di belakang kita ini ada makam atau salah satu sosok ulama ya, yang bernama Mbah Raden Haji Umar bin Jahiri ya, yang dikenal juga dengan sebutan Mbah Guru Keneng ya. Jadi pada dasarnya Mbah Guru Keneng itu sebetulnya ada beberapa orang Ustaz ya, ada beberapa orang ya, termasuk salah satunya beliau. Jadi ada Mbah Guru Keneng memang penyebar agama, ada Mbah Guru Keneng juga yang memang jawara dulunya ya, jawara dulunya. Nah di samping kita tuh salah satu keturunan Mbah Guru Keneng Jawara ya, Mbah Guru Keneng Jawara. Namun kita fokus bahas kepada Mbah Guru Keneng atau Mbah Raden Haji Umar bin Jahiri. Nah siapa sih beliau? Nah beliau ini nama lengkapnya Mbah Raden Haji Umar bin Soleh Jahiri ya, bin Muhadir bin Ahmad Mafahir bin Raden Mamak, kemudian bin Kanzulat bin Ahmad Sajili atau Pangeran Sagiri, baru bin Sultan Abdul Fatah atau Sultan Ageng Tirtayasa bin Maulana Muhammad bin Abu Ma'ali Ahmad bin Maulana Yusuf bin Maulana Sunuddin, baru bin Syarif bin Hidayatullah Gunung Jati. Nah beliaulah sosoknya. Nah, jadi beliau ini kalau ke makam Jaro Besi cucunya ya, cucu ya, beliau ini cucunya dari makam Mbah Jaro Besi atau Mbah Raden Haji Mukalir atau Muhaidir ya, yang kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah riwayat perjalanan hidup beliau, Mbah Guru Keneng ini lahir pada ketika tahun 1876 ya, jadi 1876 beliau lahir, kemudian dibesarkan oleh orang tuanya, dididik dengan pendidikan agama. Nah kemudian setelah usia cukup ya, beliau dioper ke daerah Banten untuk mempelajari fan-fan ilmu atau agama-agama Islam di daerah Banten. Satu, selain mempelajari ilmu-ilmu agama di Banten pada ketika itu Ustaz. Nah kedua juga situasi di sini zaman itu memang sedang genting-gentingnya lah bahasa kitanya, yaitu sedang
genting-gentingnya perang dengan orang-orang Belanda. Jadi dioperlah beliau ke asalnya, yaitu di daerah Banten, tepatnya dekat dengan makam Maulana Yusuf. Ya. Selama beberapa tahun beliau mengajarkan agama di sana, lalu pulanglah beliau ke sini itu sekitar tahun 1910 ya Masehi. Ya, beliau pulang ke sini, kemudian beliau dakwah di sini dan membuka majlis taklim namanya Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ya, majlis taklim yang beliau dulu bikin di sini. Ya, itu majlis taklimnya Jumat pagi. Ya, yang sampai sekarang masih ada, Ustaz. Ya, sampai sekarang masih ada majlis taklim itu, masih diteruskan oleh anak cucunya. Nah, majlis taklim Jam'iyah Al-Wasliyah ini kemudian tersebarlah ke beberapa daerah. Ya, diantaranya daerah Cikunir yang dekat-dekat, kemudian Pekayon. Nah, kemudian lari ke Jati Bening, Jati Keramat, sampai ke daerah Kerawang. Ya, sampai ke daerah Kerawang. Jadi dulu Jumat pagi itu datang semua. Ya, dari Kerawang, dari Jakarta, dari yang dekat-dekat pun datang dulu. Ya, jadi selain berjarah, mereka pun ikut mengaji dulu pada Mbah Guru Kene. Ya, namun firqahnya, pemikiran beliau dan perjalanan hidup beliau itu beliau mengajarkan tauhid, ya kan, kemudian mengajarkan tentang adabul insan, ya, tauhidnya sifat 20, kemudian mengajarkan adabul insan, nah kemudian mengajarkan kerukunan. Nah, kalau firqahnya, cara berpikir beliau ini yaitu cara berpikir ulama-ulama tasawuf sebetulnya, ya, lebih condong ke ulama-ulama tasawuf. Ya, pemikiran beliau ini lebih condong ke ulama-ulama tasawuf. Ya, diantaranya beliau pemikirannya hampir serupa dengan tabi'in. Ya, ada salah satu tabi'in itu namanya Ahnaf bin Qais. Ya, jadi memang salah satu tokoh yang jarang dikenal juga. Ya, tapi pemikiran itu luar biasa sebetulnya. Kalau kita gali sejarah tentang Ahnaf bin Qais, beliau itu orang luar biasa. Ya, orang luar biasa. Ya, diantara pemikiran Ahnaf bin Qais itu, tatkala dia ditanya hal apa yang paling baik yang diberikan oleh Allah kepada seorang hambanya, maka beliau jawaban pertamanya adalah aklun gorijiyun. Ya, artinya akal yang memang menunjukkan kepada hal-hal kebaikan, nah kemudian menolak kepada hal-hal keburukan. Nah, itu yang beliau pakai. Ya, makanya beliau ini semasa hidupnya mengajarkan kepada anak cucunya itu akal gorijiyun, artinya akal yang menunjukkan kepada kebaikan dan menolak kepada keburukan. Artinya siapapun orangnya, mau jamaah beliau, mau keluarga beliau, kalau dia berbuat salah tetap salah, gitu. Artinya tidak tebang pilih. Ya, mau anak saya pun ya salah, gitu. Kalau bahasa kitanya seperti itu kurang lebihnya. Ya, karena Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW mengajarkan seperti itu. Artinya andaikan anak saya Fatimah pun mencuri, ya tetap saya potong tangannya. Nah, itulah ajaran-ajaran beliau. Nah, kemudian berjalannya waktu, Majlis Taklim Al-Jam'iyah Al-Wasliyah, beliau ini sosok orang yang haus ilmu. Ya, haus ilmu. Meskipun di sini sudah ada majlis taklim, sudah banyak jamaahnya, tapi beliau tetap rutin mengaji kepada ulama-ulama yang ada di Jakarta. Nah, salah satunya adalah Habib Ali Kuitang. Ya, jadi beliau itu rutin setiap minggu. Ya, rutin setiap minggu ke Kuitang. Itu dari mulai jamaahnya baru 20 orang sampai 30 orang, sampai Kuitang rame itu beliau tetap hadir di hari Minggu. Ya, di hari Minggu. Jadi banyak pelajaran-pelajaran yang beliau ajarkan kepada anak cucunya sangat luar biasa. Ya, makanya kalau kemarin kita mau usaha jarahnya, ya kan, ke karena Mbak Barudin, kalau mau naik pangkat ke Mbak Jaro Besi, nah, kalau perjodohan ke sana kan ke Mbak Uting kan, Mbak Sayuti. Nah, kalau masalah keilmuan kita jarahnya ke sini, ya, karena banyak ulama-ulama yang butuh di sini. Ya, setelah jarah di sini mereka butuh, akhirnya kebuka keilmuannya. Ya, mungkin karena kealiman beliau semasa hidupnya dulu. Ya kan, karena banyak ajaran-ajaran tasawuf yang luar biasa. Nah, diantaranya tadi aklun gorijiyun. Ya, kemudian juga ajaran beliau yang sangat dikenang itu, beliau itu mempunyai kolbun sobirun, hati yang sangat sabar. Ya kan, kemudian juga mempunyai kolbun salimun, hati yang betul-betul selamat. Makanya
kita sering dengar kan cerita tentang beliau waktu ketika ngaji ke Kuitang, kemudian sepedanya ditabrak orang kan, beliau jatuh, malah beliau yang minta maaf, malah beliau yang minta maaf. Itu padahal waktu ketika itu yang bawa sepeda itu ajudannya namanya Haji Sabin, ya beliau terkenal jawara lah. Itu udah nyambut golok dia, udah nyambut golok, ini orang yang nabrak mau disabet. Ya akhirnya kata Mbah Guru itu, ya jangan gitu, karena bukan dia yang salah, tapi kita yang salah. Gitu. Tapi kita yang salah. Akhirnya Haji Sabin protes, kenapa kok kita yang salah? Alasannya sederhana, kalau kita nggak lewat sini, kita nggak jalan sini, kita nggak bakal ketabrak motor. Nah itulah salah satu ajaran-ajaran beliau. Nah jadi setelah mendirikan Jamiah Al-Wasiyah, nah maka beliau waktu ketika itu ngaji ke Kuitang. Ya, jadi beliau itu aktif di Kuitang ngaji setiap hari Ahad pagi. Ya, sampai sekarang masih ada beberapa anak cucu keturunannya yang Ahad pagi masih ngaji ke Kuitang, ya ke Kuitang. Nah kemudian pada tahun 1960 ya itu didirikanlah Majlis Taklim menjadi Madrasah Al-Mu'awanah. Ya, yang sekarang masih ada ya Madrasah Al-Mu'awanah. Orang dulu nyebutnya sekolah Arab. Ya sampai zaman saya pun masih sekolah Arab memang. Jadi kalau pagi kita sekolah SD, siangnya kita sekolah di sini gitu. Jadi pagi sekolah SD, siangnya kita sekolah di sini. Nah, Al-Mu'awanah didirikan pada ketika tahun 1960. Nah, Al-Mu'awanah ini diambil dari nama salah satu putri atau cucunya Mbah Raden Haji Umar, putri dari Mbah Ustadz atau Mbah Raden Haji Mukni. Ya, jadi waktu ketika itu anak kesayangan perempuannya atau cucu perempuannya meninggal. Ya, nah namanya itu adalah Risalah Mu'awanah yang diambil dari kitab karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Ya, jadi Risalatul Mu'awanah. Ya, maka dinamakanlah waktu itu sekolah ini atau Majlis Taklim ini dinamakan namanya Al-Mu'awanah yang sampai sekarang masih ada ya, dari mulai tingkat ibtidaiyah dan sebagainya, ya sanawiyah, aliyah dan sebagainya, sampai sekarang masih ada Al-Mu'awanah. Ya, jadi Al-Mu'awanah ini dibangun dari nama almarhumah cucu daripada Mbah Raden Haji Umar ya atau Mbah Guru Kening. Ya, jadi banyak sekali lah ajaran-ajaran beliau itu. Ya, bahkan beliau itu mengajarkan agar kita selalu kumpul, agar kita selalu bermusyawarah, ya kan. Jadi dari hal-hal kecil beliau ini mengajarkan sangat mudah ya kepada orang-orang kampung kita. Ya, bahkan ada juga cerita pada ketika beliau ke Kuitang itu sampai di keranji ada semut yang nempel, Ustaz. Jadi ada semut yang nempel ya, di bajunya, kemudian beliau lihat, balik lagi pulang ke sini. Ya, begitu ditanya kenapa pulang, ya, karena nganterin semut, ya, karena takut dia nggak ketemu sama keluarganya. Masya Allah. Gitu. Setelah nganterin semut baru beliau balik lagi ke Kuitang. Gitu. Makanya kewalian beliau luar biasa lah, dan kita paham siapa beliau dan kita tahu siapa beliau, dan ajaran-ajarannya itu sangat sederhana dan sangat luar biasa. Ya, adapun ajaran kajian yang beliau ajarkan tadi, yang pertama adalah sifat 20 tentang ketauhidan, nah kemudian juga tentang kerukunan, nah kemudian yang ketiga tentang adabul insan. Ya, adapun amalia-amalia, nah amalan-amalannya nih, amalan-amalan yang beliau ajarkan juga banyak. Nah salah satunya itu adalah yang sering dibaca pada ketika subuh.